Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang di sesi perkuliahan kita kali ini. Oke, mari kita langsung mulai saja. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sejatinya adalah fondasi dari setiap riset yang solid, yaitu Google Forms. Coba bayangkan mimpi buruk ini. Kalian udah capek-capek menyebar kuesioner ke ratusan orang, pas datanya terkumpul, semuanya berantakan dan nggak bisa diolah. Itulah yang namanya dirty data atau data kotor, yang sering banget berawal dari desain instrumen yang asal-asalan. Nah, di sesi ini kita akan merombak total cara kalian merancang sebuah formulir. Dulu, bayangkan aja, kita sangat bergantung sama yang namanya formulir kertas. Masalahnya, sangat tidak efisien. Gampang rusak, butuh biaya cetak yang lumayan, dan resiko human error pas menyalin data ke komputer itu tinggi banget. Tapi sekarang, pergeseran besar sudah terjadi. Teknologi cloud atau komputasi awan benar-benar mengubah segalanya. Dengan alat simpel seperti Google Forms, pengumpulan data masif jadi super efisien, langsung sinkron dan tanpa batasan kuota. Dan bagian paling kerennya, kalian nggak perlu bisa coding sama sekali untuk mulai mengumpulkan data dalam skala raksasa. Sebagai roadmap atau sub-CPMK perkuliahan kita hari ini, ada 6 poin utama yang bakal kita sasar. Mulai dari pengantar ekosistemnya, anatomi soal, validasi respons, segmentasi, mode kuis otomatis, sampai kesimpulan. Boleh dicatat ya poin-poin krusial ini? Kita masuk ke bagian pertama, pengantar ekosistem formulir digital, dan kenapa desain instrumen itu sangat penting. Kalian harus ingat, sekedar memindahkan teks pertanyaan dari selembar kertas ke layar komputer itu nggak otomatis bikin riset kalian valid. Inilah awal mula tragedi yang kita sebut dirty data atau data kotor. Ini terjadi kalau data yang masuk itu acak-acakan atau penuh kesalahan. Penyebab utamanya seringnya sih sepele, gara-gara kita salah pilih tipe input saat bikin form. Contoh gampang deh, kalian minta responden ngisi program studi, tapi kalian pakainya kotak teks jawaban singkat. Hasilnya, ada yang ngetik informatika, TI, teknik informatika, ada yang pakai huruf kapital semua, ada yang kecil semua. Wah, kalian bakal buang-buang waktu berjam-jam cuma buat cleaning data itu nanti. Oke, lanjut ke bagian 2. Anatomi dan tipe item soal. Mari kita navigasi arsitekturnya. Coba kita lihat antarmuka ini layaknya sebuah cetak biru. Pas kalian buka Google Forms, kalian langsung dihadapkan sama 3 tab navigasi utama. Pertama, tab pertanyaan. Nah, ini ruang kerja utama kalian buat ngatur layout dan aturan soal. Kedua, ada tab jawaban. Ini semacam dashboard analitik real time yang otomatis bikin grafik dari data yang masuk. Keren kan? Dan ketiga, tab settingan. Ini pusat kendali sistemnya. Terus, jangan sampai lupa sama menu sidebar yang melayang di sebelah kanan itu. Itu senjata andalan buat nyisipin teks tambahan, gambar, video, atau buat memecah halaman formulir. Nah, yang sering bikin bingung tapi sebenarnya gampang itu milih 9 tipe pertanyaan yang dibagi jadi 3 kategori. Pilihan kalian di sini dampaknya langsung ke gimana data itu nanti diekstraksi. Misalnya, untuk kategori input teks, pakai jawaban singkat untuk nama atau email, dan pakai paragraf buat opini atau esai. Terus untuk pilihan tunggal, bayangin kalian punya daftar panjang kayak 38 provinsi di Indonesia. Jangan pakai pilihan ganda biasa. Bayangin aja sepanjang apa responden harus nge-scroll ke bawah. Pakai dong fitur drop down atau menu tarik turun biar form kalian tetap rapi dan elegan. Kalau responden boleh milih lebih dari satu opsi, baru deh kalian pakai kotak centang. Sekarang kita masuk ke bagian 3 yaitu validasi respons. Yang mana ini adalah kunci sesungguhnya dari kebersihan data. Tolong perhatikan baik-baik di bagian ini ya, karena validasi respons inilah garis batas yang membedakan mana form bikinan amatir dan mana arsitektur data kelas profesional. Ini filter keamanan terdepan kalian biar nggak ada data sampah yang masuk. Ada 4 langkah teknis yang wajib jadi habit kalian. 1. Selalu aktifkan tombol geser wajib diisi. 2. Klik ikon 3 titik dan nyalakan validasi jawaban. 3. Tentukan aturannya, apakah wajib berupa angka, harus ada format email, atau minimal berapa karakter. Dan yang keempat, nah ini yang paling sering di-skip, jangan lupa masukkan teks kesalahan custom. Kenapa teks kesalahan custom ini krusial banget? Gini, daripada form kalian cuma nampilin tulisan error yang malah bikin responden bingung dan frustrasi, mending bikin pesan yang ngasih solusi. Misalnya, kalau responden malah masukin huruf di kolom NIM, sistem bakal langsung ngasih tahu, NIM harus berupa 10 digit angka utuh tanpa spasi. Pesan kayak gini kan langsung memandu mereka buat memperbaiki kesalahan saat itu juga. Hasilnya, data kalian dijamin tetap bersih. Bagian 4, segmentasi dan percabangan logika. Kita akan bahas interaksi formulir tingkat lanjut. Target utama kita di sini adalah bikin responden nyaman, supaya mereka nggak kena survei fatigue alias capek duluan sebelum kelar ngisi kuesioner. Coba pikir deh kalau kalian nyebar survei buat mahasiswa aktif dan alumni. Kan nggak lucu kalau mahasiswa semester 2 disuruh jawab pertanyaan soal gaji pertama di tempat kerja. Nah, disinilah fitur percabangan logika jadi penyelamat.
Fitur ini tuh pintar banget bertindak layaknya smart filtering. Form kalian bakal otomatis beradaptasi dan cuma nampilin pertanyaan yang relevan aja, sesuai dengan profil si responden. Alurnya cukup simpel kok. Pertama, potong-potong form kalian jadi beberapa halaman pakai fitur tambahkan bagian. Kedua, siapkan satu pertanyaan yang bakal jadi pemicunya, misal, apa status akademik Anda saat ini? Ketiga, tinggal aktifkan opsi buka bagian berdasarkan jawaban, terus arahkan deh jalurnya. Tapi, ingat peringatan penting dari saya, kalian wajib ngecek ulang arah routing pada opsi setelah bagian yang ada di bawah section. Jangan sampai gara-gara salah setting, mahasiswa aktif yang udah selesai ngisi malah nyasar masuk ke halaman alumni. Lanjut ke bagian 5, transformasi mode kuis otomatis. Ini sangat berguna untuk evaluasi pendidikan. Nah, kalau yang ini jelas fitur favorit para dosen. Mode kuis bisa ngubah form biasa jadi alat evaluasi otomatis. Begitu kalian masuk ke menu setelan dan menyalakan opsi, jadikan ini sebagai kuis, struktur form langsung berubah total. Kalian jadi bisa memasukkan kunci jawaban, nentuin poin atau skor buat tiap soal, sampai ngasih feedback atau umpan balik instan kalau mahasiswanya jawab benar atau salah. Sistem bakal ngoreksi sendiri, jadi dosen nggak perlu lagi pusing-pusing koreksi manual satu persatu. Tapi perhatikan ya, ada satu aturan main yang lumayan ketat di Google Forms. Khusus buat soal tipe kotak centang yang jawaban benarnya lebih dari satu, sistem penilaiannya pakai prinsip all or nothing. Maksudnya gimana? Mahasiswa wajib mencentang semua kombinasi jawaban benar dengan sempurna. Katakanlah ada 3 jawaban yang benar, tapi dia cuma centang 2, nilainya otomatis 0. Nggak ada tuh yang namanya nilai setengah atau nilai parsial di sistem ini. Nah, soal kapan mahasiswa bisa tahu nilainya, kalian punya 2 opsi. Kalau ujiannya murni pilihan ganda semua, tinggal pilih aja rilis segera. Begitu mahasiswa klik submit, nilainya langsung keluar, 100% otomatis. Tapi kalau di kuis itu ada soal tiba esai atau paragraf, kalian wajib, ingat ya, wajib pilih opsi nanti setelah peninjauan manual. Kenapa? Ya karena mesin Google Forms belum secerdas itu buat menilai kualitas argumen kualitatif di esai secara otomatis. Dosen tetap harus baca dan kasih nilai manual. Pastinya, yang namanya ujian online harus tetap dijaga integritasnya dari kecurangan. Google Forms sudah nyediain beberapa protokol buat ini. Kita bisa ngacak urutan pertanyaan, jadi layar mahasiswa yang satu sama yang lain bakal beda urutannya. Kita juga bisa batasi akses cuma buat yang login pakai email kampus saja. Bahkan kalau institusinya pakai Chromebook, ada mode terkunci yang bakal mengunci browser secara otomatis, jadi mahasiswa nggak bakal bisa browsing buka tab lain buat nyari jawaban. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian 6. Kesimpulan dan tantangan masa depan tentang pipa aliran data. Terus gimana caranya kita narik semua data ini buat dianalisis lebih lanjut? Ngumpulin data itu baru setengah jalan, kalian harus bisa mengekstraksinya. Gampang banget, tinggal buka tab jawaban, terus cari dan klik ikon warna hijau yang tulisannya link ke Sheets. Dalam hitungan detik, kalian baru saja membangun jembatan data langsung ke Google Sheets. Dan yang paling powerful dari ini adalah hadirnya kolom timestamp. Ini adalah penanda waktu yang sangat akurat sampai hitungan detik kapan formulir itu disubmit dan datanya akan terus mengalir masuk secara real time. Tapi sebagai mahasiswa yang kritis, kalian juga harus tahu kapan batas maksimal dari tools yang kalian pakai. Google Forms ini memang canggih, tapi kalau suatu saat di dunia kerja kalian diminta bikin sistem yang butuh persetujuan dari banyak pihak, atau harus terintegrasi sama sistem pembayaran, atau harus butuh langsung cetak laporan PDF otomatis, ya kalian harus hadir buat upgrade. Mungkin saatnya beralih ke platform yang lebih advance seperti Jotform atau sejenisnya. Sesuaikanlah alat tempur kalian dengan tingkat kerumitan pekerjaannya. Jadi, sebagai penutup sesi perkuliahan kita hari ini, pertanyaan saya buat kalian, apakah kalian siap merancang instrumen valid yang benar-benar menghasilkan data yang bisa diolah, bukan sekedar ngumpulin kata-kata aja? Ini saatnya kalian naik level, dari yang cuma sekedar bikin form, jadi seorang arsitek data yang andal. Mulai biasakan pakai validasi, rapikan logika percabangannya, dan selalu pastikan kebersihan data kalian. Terima kasih ya sudah menyimak materi hari ini dengan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di materi seru kita minggu depan.